Halo Sahara, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Untuk kamu yang baru datang atau sudah sering datang tapi belum subscribe, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Sora. Semoga channel ini bisa jadi sesuatu yang berguna dan menghibur kamu pastinya. Hari ini kita akan baca-baca lagi ya. Namun, karena begitu bingungnya ya, mau temanya apa, Sora akan hari ini mengambil dari kartu ini temanya, ya. Tapi sebelum itu Sora mau kasih tauin ya. Gini, kemana ada yang komplain, Kak, kok tema pembacaannya gitu aja. Jadi gini loh, sayang-sayangnya aku, ya. Percintaan itu dengan dinamikanya pasti akan polanya seperti itu. Kalau kamu perhatikan reader-reader lain juga ya judulnya kurang lebih sama lah ya temanya gitu. Namanya dinamika percintaan itu seperti itu temanya, kerinduan, seseorang yang akan datang dan sebagainya gitu ya. Jadi gini, Sora bingung disuruh yang beda tuh gimana kalau temanya percintaan. Mau apa judulnya? Aku mencintai adik kekasihku atau percintaan beda alam, kan nggak mungkin kan, ini bukan sinetron ya kan, nggak mungkin dong apa ternyata ternyata ayah kekasihku jatuh cinta kepadaku, kan nggak mungkin kan gitu. Kita kan mau ngambil sesuatu yang realita nyata gitu. Aduh ya ampun, ampun deh ya. Yuk kita positif dulu ya. Tema pembacaannya ini ada kartunya, ada date, dam, or marry. Kita akan lihat secara garis besar, ada tulisan-tulisannya di sini ya. Temanya apa sih kira-kira yang akan menjadi tema pembacaan kita hari ini? Tema yang jadi pembacaan kita hari ini. Kita akan ambil satu aja. Hub, genuinely interested, trying to get to know you, ask a question, listen, pushing, find you interesting. Nah, oke. Sora udah tahu temanya. Nih ya. Nih, Sora deketin ke sini. Kalau emang bingung, boleh di pause untuk bisa baca, biar ada tulisannya, biar kamu bisa baca sendiri. Temanya adalah seseorang, ya, seseorang yang mendekati kamu atau seseorang yang menganggap kamu menarik, ya, trying to get to know you. Ya, berarti ada seseorang yang sesungguhnya tertarik sama kamu. Temanya hari ini adalah seseorang yang tertarik dan ingin mendekati kamu, ya. Nah nih ya, udah adil ya. Ini temanya ya, ini beda semua nih. Tuh, beda semua ya. Oke? Ya, dan tadi seorang ngambil secara acak ya. Jadi ada seseorang yang tertarik dan ingin mendekati kamu. Find you interesting ya. Nanti disesuaikan lagi apakah orang baru, orang lama, orang tengah-tengah gitu ya. Siapakah orang ini yang ternyata ingin mendekati kamu dan merasa kamu adalah sebenarnya sosok pribadi yang menarik. Oke, kita pakai kartu yang ini aja. Aku lagi pengen pakai yang ini. Oke. Siapakah dia yang menganggap dan tertarik sama kamu dan menganggap kamu menarik ya. Jadi orang ini tertarik sama kamu dan ingin mendekati kamu. Bisa saja orang ini orang dari masa lalu kamu atau orang yang baru ya. Ada Page of Wands ya. Seseorang yang penuh dengan kekreatifan ya, masih berjiwa muda atau usianya cenderung masih muda ya. Ada beberapa yang sepantaran kamu atau ada beberapa yang lebih muda dari kamu. Orangnya banyak mengejar karir ya, masih banyak yang fokus sama karirnya. Orangnya punya banyak hobi ya. Orangnya bersemangat gitu. Ada beberapa yang mungkin sedang sekolah lagi gitu ya. Entah kuliah S1 kah, kuliah S2 kah ya, atau banyak yang suka melakukan perjalanan. Oke, yang berikutnya ada Ace of Swords ya. Kalau yang Sora lihat, orangnya ini cukup tegas ketika berbicara ya. Orang ini juga punya banyak ide di dalam kepalanya dia ya. Dan banyak komunikasi di antara kalian itu banyak dimulai dari dia. Dia yang banyak memulai awal komunikasi atau berusaha merich kamu atau merich kamu lagi ya. Kalau dari orang masa lalu nanti disesuaikan dengan ciri-cirinya. Memulai banyak komunikasi sama kamu, pursue kamu, komunikasi sama kamu, banyak ngobrol sama kamu. Kalau yang Sora lihat di sini, banyak bertukar pikiran sama kamu. Orang ini juga punya banyak sekali kemampuan. Ada yang punya berbagai talenta ya. Kalau Sora lihat di sini, Ten of Pentacles. Wow.
Orang yang berfokus terhadap keluarga, ya, dan orang yang kalau Sora lihat dari segi finansial ya sudah cukup lumayan settle atau berasal dari keluarga yang settle, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini orang yang berfokus terhadap finansial, terhadap keluarga, bisa juga datang dari keluarga yang latar belakangnya cukup berada kalau Sora lihat di sini, atau sudah settle, ya. Berikutnya di sini juga adalah orang yang banyak ya, dia itu banyak menghabiskan waktunya terhadap sesuatu yang menghasilkan, ya. Kalau yang Sora lihat di sini orangnya penuh dengan perencanaan, ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini dia ingin melakukan segala sesuatu, berinvestasi atau menghabiskan waktu terhadap sesuatu yang bisa menghasilkan hal-hal yang positif di kemudian hari. Sesuatu yang menguntungkan dia. Misalnya contoh ya, dia nontonin YouTube. Nah, dia pengen bisa jadi YouTuber misalnya. Nontonin YouTube bagaimana caranya jadi YouTuber. Atau dia nontonin YouTube untuk belajar suatu keahlian tertentu misalnya. Jadi apa yang dia habiskan waktunya, dia berharap bisa menjadi suatu skill dan sesuatu yang positif dan menambah keuntungan bagi dirinya dia. Orangnya seperti itu. Ya. Orangnya punya banyak perencanaan. Dan ada Five of Wands ya. Orangnya suka berkompetisi, orangnya bersemangat, orangnya tidak pantang menyerah ya, dan orangnya punya banyak struggle untuk menjadi sukses ya. Jadi orang ini bersemangat sekali untuk menjadi sukses dan suka sekali yang namanya terhadap perlombaan atau persaingan ya. Jadi termasuk kalau deketin kamu ternyata ada yang lain juga, dia tuh malah semakin bersemangat ya. Kalau Sora lihat di sini ada kemungkinan kamu didekati oleh lebih daripada satu orang. Ya, antara mungkin ada yang deketin, ada dia, ada yang lain lagi. Jadi dia semakin bersemangat untuk mendekati kamu, ya, karena ada saingan yang lain. Oke, kita mau lihat bagaimana jalannya kira-kira hubungan kalian ya. Ada Temperance, ya. Dia merasa ya banyak hubungan sama kamu itu dia merasakan ketenangan, merasakan ada sisi balancing di dalam dirinya dia, ya. Dan dia merasa kayak secara emosional kamu jadi seseorang yang bisa menenangkan dia dan mendamaikan dia, ya. Dan di sini dia merasa ada harapan-harapan positif yang dia rasakan ketika banyak bersama dengan kamu. Dia mendapati diri kamu adalah orang yang punya self control yang baik secara emosional. Jadi dia merasa secara emosional kamu sehat, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ya, orang ini, ya, sudah pernah mengalami, kamu atau dia atau kalian sudah pernah sama-sama melewati suatu potensi betrayal atau suatu potensi pernah dibohongi, pernah dikhianati, ya. Sehingga pasti perasaan insecure itu ada. Nah, tapi dia merasa bersama dengan kamu menjadi seseorang yang membuat dirinya balance, kamu jadi seseorang yang dia nggak perlu ngerasa insecure sama kamu, ya dia bisa ngerasa tenang walaupun dia punya latar belakang insecure, ya. Artinya walaupun memang di sini kalau Sora lihat ini ada gambar dari apa namanya orang liatin laptop ya. Memang orang ini kalau Sora lihat pun memang walaupun begitu dia masih sering loh stalking kamu atau merhatikan kamu walaupun tidak secara terang-terangan. Jadi ada stalking ya, stalking. Nah, kalian itu punya suatu jalanin hubungan sesuatu yang arahnya positif, banyak bersenang-senang, banyak ketawa, banyak kayak jalaninnya itu kayak santai, ya. Dibawa santai, dibawa tenang, dan di sini ada kata-katanya date. Jadi lebih kayak berusaha untuk lebih mengenal kamu dengan harapan-harapan optimis, hubungan ini bisa jadi sesuatu yang sukses dan positif. Jadi orang ini kayak pingin cari tahu kamu lagi secara perlahan-lahan, secara bertahap, ya. Dan dia merasa bahwa ya dia sudah memiliki banyak hal dalam hidupnya dia, ya. Dia sudah punya banyak pencapaian dalam hidupnya dia, mungkin dalam karirnya dia, dan dia kali ini sudah kepingin mengkomplitkan hidupnya dengan ketemu sama seseorang yang bisa bertukar pikiran sama dia. Ini kan ada maksudnya bisa saling bertukar pikiran, bisa saling bercerita, kamu dengerin dia dengerin kamu gitu ya. Jadi kayak ada yang menemani kalau Sora lihat ya. Dia merasa kesempurnaan hidupnya bisa jadi sesuatu yang apa namanya menyempurnakan, ya.
Nah, kalau suara lihat di sini bisa saja orang ini datang dari latar belakang yang sebelumnya pernah mengalami suatu perceraian. Jadi mungkin saja kamu berdealing dengan seorang divorce atau ada yang jadi single parent di sini ya. Dan ada kekecewaan. Jadi kali ini dia itu seperti pingin bangkit dari kekecewaan itu. Mungkin saja dia sebelumnya berpisah karena adanya pengkhianatan juga. Dan dia pingin bangkit dari keterpurukan itu. Oke. Sekarang kita mau lihat, kenapa sih dia mendapati kalau kamu sebagai seseorang yang menarik? Kenapa dia mendapati kamu sebagai seseorang yang menarik? Yang pertama, dia suka sekali sama pesona kamu. Kamu ada yang penampilannya kamu adalah sesuatu yang dia suka. Memang secara fisik ya, kamu adalah tipe ya dia banget ya. Di impress, kamu adalah tipenya dia banget. Kamu punya kecantikan secara alami yang dia suka, kegantengan secara alami yang dia suka, punya sex appeal yang kuat, memperhatikan penampilan dan bisa men-taking care. Ya, jadi kamu tuh kayak tampilan kamu sesuatu yang dia suka, dari gaya kamu berpakaian ya, bentuk tubuh kamu, dan kamu beberapa juga ada yang wangi ya. Jadi memang menarik dari segi fisik ya. Dia juga merasa kayak kamu seseorang yang sangat menyenangkan. Seseorang yang akan bisa mingle sama keluarga dia. Jadi mungkin di sini dia sudah merasa bahwa ada kayak kamu kalau masuk ke dalam keluarganya dia adalah orang-orang yang bisa diterima, ya. Karena kamu orang yang bersosialisasi dan menyenangkan menghabiskan waktu sama kamu. Banyak kebahagiaan yang dia rasakan ketika menghabiskan waktu sama kamu dan bersemangat sekali. Dia seperti kayak bersemangat kalau tiap kali menghabiskan waktu sama kamu, ya. Dan kamu menjadi seseorang yang tidak gini loh. Ketika ada satu masalah, dia melihat kamu sebagai seseorang yang tidak menyueki dia atau tidak menjaga jarak ya. Jadi lebih kalau suara lihat di sini, kamu sebagai seseorang yang kalau ada masalah, lebih kepada memang bisa mengasih waktu untuk seseorang kayak jaga jarak dulu. Tapi nggak pingin langsung menjauhi atau menjaga jarak begitu aja. Ya, jadi lebih kepada kepingin komunikasi gitu ya. Komunikasi itu jangan sampai stagnan. Dia juga melihat kamu sebagai seseorang yang bergairah, ya, penuh dengan semangat. Secara tampilan kamu menarik sekali, ceria, gitu ya, glowing, gitu. Dan dia merasa bahwa kalian punya banyak kesamaan, kesukaan, ya. Dan kalian itu dia merasa kamu bisa menjadi sosok yang lebih dewasa dalam hidupnya dia. Ya, di sini energi dari Divine Feminine itu sangat besar. Ada Queen of Wands dan ada Empress, ya. Dan yang terakhir ada dari Six of Pentacles. Dia merasa kamu adalah seseorang yang bisa mengajarkan dia tentang keseimbangan dan kebijaksanaan. Ya, kamu menyeimbangkan dia dari segi pemikiran, dari segi mengatur finansial, dari segi pemikiran gitu ya. Jadi kamu seseorang yang bukan hanya mau menerima rasa cinta, tapi kamu juga mau memberi rasa cinta. Jadi ya di sini ada keseimbangan. Ya, itu adalah sesuatu yang membuat dia tertarik ke kamu. Ya. Ya. Jadi memang orang ini bergerak ingin mendekati kamu. Ya. Kita mau lihat apa sih kira-kira perasaan yang dia rasakan lebih jauh, kenapa dia pingin tertarik sama kamu, interesting sama kamu. Ya. Yang berikutnya. Ada kartu dari butterfly ya. Menurut dia kamu adalah seseorang yang indah ya. Kamu adalah orang yang hasil dari sebuah proses perjalanan ya yang sudah dilalui. Jadi dia melihat, mungkin kamu sudah menceritakan atau justru dia melihat sendiri bagaimana proses kamu bertransformasi ya. Jadi ini yang semakin membuat diri dia tertarik karena kamu ada suatu transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik ya. Kupu-kupu sering ditandakan sebagai sebuah transformasi atau perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini dia juga melihat ada siklus perubahan ya yang semakin positif ke sininya ya. Jadi kamu dia melihat bahwa diri kamu berubah semakin hari semakin berusaha lebih baik ya. Tidak ada yang namanya kesempurnaan, tapi namanya perubahan adalah tetap sebuah perubahan. Meskipun jalan yang hidup kamu jalani tidak mudah, kalau suara lihat di sini ada jalan yang tidak mudah, artinya dia tahu bahwa kamu datang dari situasi atau kondisi yang hidupmu itu juga sebelumnya nggak gampang ya. Menjalani banyak proses sakit, kecewa juga, atau kesulitan dalam hidup yang harus kamu hadapi. Tapi itu justru membentuk kamu jadi pribadi yang kuat dan menarik. Ya. Dan kamu juga menjadi seseorang yang
Dia melihat bahwa kamu punya sesuatu kepositifan, mempercayai bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Impossible is nothing, bahwa segala sesuatu memungkinkan. Kamu membangkitkan di dalam diri dia suatu keyakinan bahwa apapun mungkin kalau kita punya satu kepercayaan, ya. Dan di sini dia melihat kamu punya kemampuan secara intuisi yang sangat tinggi, cenayang ya, intuisi yang tinggi, ya. Yang kamu itu bisa kelihatan tenang, tapi sebenarnya kamu sangat powerful, ya. Banyak dari kalian yang punya intuisi untuk melihat hal-hal bagus, hal-hal baik, ya, yang bisa sangat membantu dalam kehidupan, ya. Jadi kamu kelihatan orang yang tenang, cantik, tapi sesungguhnya kamu bisa sangat tegas dan bisa sangat dalam tanda kutip galak, ya. Kamu seseorang yang punya ambisi dan orang yang mandiri, ya. Dia sangat melihat diri kamu adalah dalam tanda kutip ratu sejati, ya. Kamu orang yang berambisi, tapi kamu juga seseorang yang mandiri dan punya banyak sekali tanggung jawab. Ya, jadi dia tahu, kayak di satu sisi kamu kuat, ya, satu sisi kamu elegan, ya, tapi kamu juga maksudnya punya sisi sebagai seseorang yang anggun di dalam diri kamu, ya. Rilis. Ya, kamu memberikan suatu ruangan, satu ruang untuk dia dan untuk diri kamu dalam berkembang atau light, ya. Di sini ada gambar banyak burung, artinya banyak kebebasan atau banyak light. Menjalankan itu segala sesuatu, energi tidak bisa dibohongi. Berada di dekat kamu energinya tenang dan light, ya. Jadi kayak menyambut hal-hal yang positif datang dalam hidup kamu. Jadi di sini dia bisa merasakan ada kepositifan dari energi kamu yang kamu salurkan ke orang-orang di sekitar kamu, ya, yang membawa kebahagiaan, yang menyambut segala sesuatu dengan positif, ya. Dan dia merasakan langsung hati dia sama kamu seperti berbunga-bunga. Ada yang kayak langsung tidak bisa dia kendalikan hati dan perasaan dia kalau dia memang suka sama kamu, ya, dan mengalir apa adanya. Jadi proses kalian tuh bener-bener kayak ya udah dijalanin tanpa tekanan, santai, tapi semakin hari semakin dekat dan semakin akrab, ya. Dan di sini dia merasa kamu akan jadi seseorang yang bisa membantu dia untuk bertumbuh, ya, bertumbuh secara jiwa, secara perkembangan dengan lebih baik, ya. Meskipun banyak tempaan yang menimpa kalian, dia merasa bahwa tempaan-tempaan ini akan bisa menjalankan kalian berdua jadi sesuatu yang lebih baik, ya. Jadi ini adalah sebentuk dari perasaan cinta atau sayang yang penuh dengan kedewasaan. Kalau surat di sini ada perasaan cinta yang penuh dengan kedewasaan, ya. Inilah sebuah arti dari kedewasaan perasaan. Kita mau lihat yang ini, dikit aja yang ini, ya. Kamu orang yang terbuka, keep the door open, ya. Jadi kayak tidak mau melihat segala sesuatu dari masa lalu. Jadi gini loh, kalau memang ada sesuatu dari masa lalu yang menghalangi, ini adalah suatu yang terbuka, ya, artinya sudah siap untuk membuka diri, merilis apa yang harus dilepaskan. Entah ada seseorang yang bikin kecewa, entah ada seseorang yang bikin terluka, tapi pengampunan dan pelepasan dilakukan. Open yourself to others. Kamu mau memberikan kesempatan, ya. Dia merasa kamu mau memberikan kesempatan, tidak membanding-bandingkan diri dia dengan yang lain, ya. Dan sehingga kayak dia merasa bahwa diri kamu sudah siap untuk menerima seseorang yang baru. Karena sudah tidak mau orang baru ataupun orang lama kembali, ya. Tapi artinya sudah perasaan negatif dan semua beban itu sudah dilepaskan, ya. Meskipun memang ya di sini kalau Sora lihat, ya, banyak dari kalian yang punya situasi-situasi, ya, yang mungkin nggak, sebentar, Sora belum siap. Situasi-situasi yang mungkin gak kondusif, tapi di sini situasi-situasi jadi saling terbuka. Walaupun situasi sulit, ya, mungkin ada perbedaan di antara kalian, ya, ada rintangan gitu, ya. Tapi kamu seseorang yang tidak mudah menyerah di dalam situasi-situasi yang difficult atau situasi-situasi yang sulit, ya. Oke, kira-kira kedepannya gimana sih kamu sama dia? Kira-kira kedepannya gimana kamu sama dia karena dia tertarik sama kamu, ya. Ada chariot, ada pergerakan maju untuk victory, untuk memenangkan, untuk mencari tahu kamu lagi. Di sini juga ada pergerakan, ya. Soalnya lihat di sini mungkin ada yang memang long distance relationship, berjarak, ya. Ada yang lagi menantau untuk cari pekerjaan, tapi di sini ada pergerakan maju yang penuh dengan keberhasilan, ya. Walaupun memang mungkin akan ada sedikit delay karena banyak hal yang harus dipertimbangkan,
Ya, tapi kalau Saudara lihat di sini ada keinginan untuk maju dan berhasil melewati situasi yang penuh dengan pertimbangan. Tapi di sini artinya hubungan ini juga bisa jadi menjadi sesuatu yang membuat kalian melihat perspektif berbeda dalam menjalankan suatu relationship. Dia baru kali ini melihat sesuatu yang berbeda dari seseorang dan sebaliknya, ya. Dan ini memang benar-benar jadi satu turn point adalah perubahan, ya. Ada transformasi. Orang ini juga benar-benar merasakan transformasi keluar dari situasi-situasi buruk sebelumnya. Orang ini juga mungkin banyak ya, sebelumnya ketakutan, kekhawatiran, gak berhasil dalam relationship, apalagi dia pernah menjalani suatu kegagalan. Tapi lihat nih, arah chariotnya adalah akan memerangi, akan melewati keraguan-raguan dia, akan melewati proses-proses kesedihan dan apa yang harus ditransformasi, ya. Dan dari rasa sakit. Jadi orang ini akan bertransformasi dulu. Lihat ya, gambar panahnya melewati ini semua. Melewati kekecewaan, melewati keraguan, melewati rasa sakit sehingga akan melihat inner guidance. Orang ini akan melangkah ke kamu. Walaupun memang langkahnya itu akan melewati banyak progres, tapi artinya dengan step by step dia mau kenal sama kamu, melewati ini satu demi satu untuk menuju ke kamu, gitu ya. Dan dia akan mencari inner guidance. Dia akan banyak berkontemplasi untuk melakukan langkah-langkah yang tepat sama kamu. Walaupun orang ini memang secara langkahnya itu kesannya kayak step by step banget gitu ya. Tapi itu karena dia pingin melewati semua proses itu. Karena dia tahu kamu juga mungkin ada ragu, kamu juga mungkin pernah ada kekecewaan. Jadi gini, dia pingin relationship ini dijalankan atas dasar suatu kebijaksanaan, atas dasar perenungan yang mendalam, sudah tidak lagi dengan terburu-buru, memang benar-benar sudah siap terhadap satu relationship yang benar-benar pendewasaan. Ya, kalau Saudara lihat di sini ada satu perenungan, tapi ini juga bisa saja menyatakan ada koneksi dari masa lalu di antara kalian, ada hermit. Ada koneksi dari masa lalu yang mengoneksikan kalian. Jadi seperti jiwa yang sudah sama-sama saling bertransformasi dan berkembang ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Untuk astrologinya ya. Oke. Untuk astrologinya di sini ada Scorpio ya. Ada Scorpio, ada Cancer ya. Lalu di sini juga ada Virgo, lalu ada Gemini, Libra, Aquarius, dan juga ada dari Gemini, Libra, Aquarius, sama dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, ini Saudara akan mengambil kartu yang berhubungan dengan profesi. Ini cuma bonus aja tambahan ya. Mungkin saja ini adalah profesi dia atau profesi kamu. Gak mungkin semua profesi ada di sini, tapi semoga ada yang berhubungan sama kamu. Saudara akan ambil dengan tutup mata. Ya, ini tutup mata, kartunya Saudara akan ambil tutup mata sebentar. Ini banyak yang kebolak-bolak kartunya. Ya. Kita akan ambil 5 kartu ini tutup mata Saudara di sini. Ini ada yang udah jatuh ya. 2, Saudara konsider tuh 2, ini 3, 4, satu lagi, 5. Oke, di sini ada yang berhubungan dengan scientist, ada yang berhubungan dengan science, ya, ada yang berhubungan dengan laboratorium, ada yang berhubungan dengan bahan kimia, ada yang mungkin kerja di laboratorium, kerja jualan bahan-bahan kimia atau apapun itulah ya, berhubungan dengan laboratorium, penelitian bahan kimia, ya. Ada yang punya usaha sendiri, pengusaha. Ya, dia mungkin punya usaha sendiri. Apapun usahanya itu, banyak dari sini yang jadi seorang pengusaha. Punya usaha sendiri atau businessman. Di sini ada masinis. Jadi bisa saja ini yang berhubungan dengan kereta api. Ya, bisa saja berhubungan dengan perjalanan. Entah dia bekerja di perusahaan kereta api kah, jadi masinis kah, kerja di dalam kereta api kah. Pokoknya berhubungan dengan kereta api atau bisa saja berhubungan dengan stasiun. Ya, dia kerja di dalam stasiun, jualan makanan di stasiun. Ya. Atau di sini juga ada yang berhubungan dengan mekanik ya. Di sini ada yang montir, bengkel, mungkin jualan spare part atau jasa untuk memperbaiki mobil, memperbaiki motor, memperbaiki mesin gitu ya. Ini cuma bonus tambahan. Dan ada yang berhubungan dengan pelayan.
ya. Entah dia bekerja di rumah makan, atau bekerja di kafe, atau memang dia punya kafe, atau memang dia punya restoran, atau bisa juga bidang-bidang jasa yang berhubungan dengan makanan ataupun minuman. Atau sekedar dia kerja di sana ya, meskipun jadi teller dan sebagainya, kasir gitu. Ya, itu kira-kira tambahannya. Kita mau lihat untuk alfabetnya. S, E, V, L, J, A, R, I, O, Z, D, E, U, E, sedikit lagi, S, dan apa ini? T. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini ya, Sahara. Terima kasih Sahara telah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang Sora bagikan menjadi sesuatu yang positif untuk kamu. Semoga kamu memang berjodoh dengan orang ini step by step menuju sesuatu yang lebih baik dari proses ini ya. Sama-sama bertumbuh dan berkembang secara jiwa. Kalau yang ingin tahu masalah ini atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora ya. Lalu juga bisa juga nonton Sora di Snack App dan ada di TikTok ya. Dan jangan lupa yang ingin donasi untuk pembelian kartu atau alat-alat pembacaan, silahkan di kolom deskripsi, linknya cuma 10.000 aja satu token. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always, bye bye.